Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ayulihi wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kemudahan, kesempatan serta taufik sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Assallallahu arzuqana wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaj'al hadhihi al-majlisa mafatiha likulli khair. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nastamir darsana bima qabla milikana al-madi. Kita lanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita sampai mubtada wal khabar. Baik, siapa yang baca lanjutannya? Mubtada dapat berupa 3 macam. Mana yang keras? Fadhal. Mubtada dapat berupa 3 macam, yaitu ismun ma'ruf seperti misal yang benar di atas. 2. Ismun Mabniyun. Misal nahnu muslimani, dhamir hadza fadlun minallah, Minallahi. hadza fadlun minallahi. Ismul isyarah, Ismul syarati. Alladzi fil baiti ustadun. Al-ismul Mausulu. Man yazra yahsud. Ismul syarat. Ismu syarti. Ya. 3. Masdar ta'wilan atau tafsiran. Masdarun muawwal, dari an ditambah fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un. Misal tasumu khairul lakum, ditakwil menjadi Saumukum
khairul lakum. Baik. Pada asalnya mubtada. Hasb cukup. Baik. Kita lanjutkan ya, berkaitan dengan mubtada wal khabar. Pak Ramlan, kaifa Pak Ramlan? Sudah murajaah, Pak? Apa mubtada, Pak? Kalau khabar ada yang tahu? Khabar apa? Banyak suara ini, tapi beda-beda. Nah, biar Pak, dia tahu. Menyicip. Siapa yang mau jawab? Bagus. Ada lagi yang lain? Ya, tas. Khobar adalah penyempurna makna mubtada. Ada mubtada, maka harus ada khobar. Jadi artinya khobar itu penyempurna makna dari mubtada. Karena kalau tidak ada khobar, mubtadanya tidak sempurna. Ingat ya, mubtada sama khobar ini adalah jumlah ismiyah, susunan kalimat yang diawali dengan isim. Jadi kalau kalimatnya cuma ada mubtada saja, maka belum dikatakan kalimat mufidah, kalimat yang sempurna. Maka harus ada yang menyempurnakannya, yaitu khobar. Maka khobar adalah penyempurna makna mubtada. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas cara membuat mubtada dan khobar. Tadi hukum asalnya mubtada itu harus ma'rifat, ya. Maka pertanyaannya, antum harus mengingat kembali tentang pembahasan isim-isim ma'rifat. Itu sudah kita pelajari di al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Jika ada yang lupa, boleh dirujuk kembali di bab ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, susunan mubtada dan khobar harus sesuai dari segi yang pertama, ada dihi, ya, atau ada duhu. Memana ada duhu? Bilangannya. Ini sudah kita pelajari juga di bab al-ismu bin nadhari ila adadihi, terbagi menjadi 3: mufrad, musanna, jamak. Jamak terbagi menjadi 3: jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir.
Jadi kalau yang lupa kembali ke bab ini. Yang kedua juga harus sesuai dari segi nau'nya. Ya, nau'uhu. Nau' artinya apa? Jenisnya. Ini juga sudah kita pelajari. Al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Terbagi menjadi dua, muzakkar dan muannas. Yang lupa kembali ke bab itulah. Sampai sini aman? Ada yang masih muskilah? Silakan ditanya sebelum kita lanjut. Mungkin yang kemarin gak ikut ya, murojaahnya lewat video atau belajarnya lewat video, mungkin ada yang masih ragu, silakan ditanya. Atau mungkin kelewatan tidak murojaah, libur di hari Ahad loh. Taib. Menjadda wajada. Jadi siapa yang sungguh-sungguh saja yang nanti dia dapat. Baik. Ya, silakan Pak Ramlan. Tadi ada murojaah lewat video. Iya. Ini pada fi'il madhi dan fi'il amr semuanya mabni. Dan fi'il mudhari semuanya mu'rab kecuali di domir. Domir itu isim nakirah. Domir isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Tapi sini fi'il loh Pak. Setiap fi'il ada domirnya kan? Kataba, domirnya apa Pak? Jadi itu. Paham ya? Anak catatkan jadi. Iya. Sudah Pak. Sudah paham bisa? Oke. Kalau domir hunna berarti yaktubna, sama domir antunna taktubna. Ini dia mabni. Ada lagi yang ditanya? Yang nggak pernah bertanya ini aman-aman saja kayaknya ya. Kalau yang nggak bertanya aman, nggak masalah. Tapi kalau nggak bertanya malah nggak aman, ini yang masalah. Jadi antum jangan malu bertanya. Ilmu itu tidak akan diperoleh oleh dua orang. Yang pertama yang malu, yang kedua yang sombong. Dari dua ini harus dijauhi sifat dalam belajar. Salah tidak mengapa karena sedang belajar ya. Jangan takut salah, jangan takut bertanya. Bisa ya? Kita lanjutkan. Siap? Tuh. Ada yang bisa kasih satu contoh kalimat mubtada khobar selain yang di buku? Padahal nafi. Artinya ilmu bermanfaat. Dirab coba, dirab. Boleh dituliskan? Padahal takadam. Biar yang lain bisa ngambil faedah untuk mendapat pahala insyaallah. Betul. Takadam. Tutup. Beliau aja tadi. Tafadhal. Tulis aja. Ya. Tulis saja kalimatnya, habis itu nanti antum i'rab di hadapan mereka.
Oke. Nun udah dapat buku yang belajar menulis deh? Belum. Nanti yang ada difotokopikan. Nah, silakan di-Rob. Oh, ini bagiannya. Jangan nggak ada suara untuk lanjut aja. Iya, Ustaz. Al-ilmu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu al-ismul mufrad. Nafi'un khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Tas. Cukup satu mewakilin? Hah? Cukup ya? Cepat ya, bilang cukup. Baik, kita lanjutkan. Ada yang mau nyoba lagi? Betul, Hamzah. Enggak, antum yang lain buat kalimat lain. Ke yang lain, jangan yang ada di buku. Selain yang di buku. Antum ambil aja lah kalimat-kalimat yang sudah kita pernah pelajari, kata-kata yang sudah kita pelajari, kan banyak itu yang mufradat. Hah? Apa ya? Kitab ini baru. Biasanya ini kemarin Anda lupa memberitahukannya, untuk mengartikan mubtada khobar biasanya mubtada dan khobar dipisahkan dengan adalah, ya, ada kalimat adalah, ya, ilmu adalah bermanfaat, gitu biasanya, ya. Baik. Alkitab itu masuk kan? Ya buat dulu, nanti baru anak hitung. Kalimatnya tidak. Nah. Apa? Bisa nggak? Hah? Pas. Coba. Al-kitabu mufidun misalnya, ya, sebuah buku adalah bermanfaat, ya, bisa itu kitabu mufidun dan seterusnya. Baik, tidak mengapa, wajar lah, namanya kita kan baru belajar, ya, antum belum familiar, ya, tidak masalah. Yang penting antum sudah tahu kaidahnya ini. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya antum harus cari mufrad dan muzakkar sama-sama muzakkar. Seperti itu saja. Kalau muannas sama-sama muannas, bilangannya dilihat. Kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Kalau jamak, maka dia juga harus jamak. Baik. Silakan, Pak. Jadi itu udah jumlah ya berarti. Iya, ada jumlah ismiyah. Kalimatnya sudah sempurna, sudah ada mubtada, khobar, sudah sempurna. Pikir ilmu yang Nafiun, ilmu adalah bermanfaat. Kalau yang nanti masih jauh kita, jauh masih ada kita. Nanti ada pembahasan yang namanya naat. Naat pun ada nanti cara-cara membuatnya, ya. Nanti antum bisa bedakan, insyaallah. Adalah. Apa?
Itu na'at man'ut. Na'at man'ut sifat. Makanya isim yang mausul, isim yang bersambung gitu. Mausul artinya kan yang menyambung, isim yang menyambung, yang disambung. Na'at man'ut. Ya memang harus ditanwin. Isim nakiro harus ditanwin. Ya. Ya. Itu berarti sebenarnya itu kan ma'rifah dengan nakiro. Jadi kalimat ma'rifah. Tidak. Yang seperti itu kemarin yang seperti ini. Kitabun nahwi itu susunan mudhof ilaih. Nah, kitabunnya nakira, an-nahwunya ma'rifat. Disandarkan keduanya jadi kitabun nahwi. Nah, awalnya kitabun jadi nakira menjadi ma'rifat setelah disandarkan kepada isim ma'rifat. So, ini beda kan? Ma'rifat dulu baru nakira. Berarti nggak boleh ada alif lam. Nanti Harus nakiro berarti yang apa? di khobarnya. Ya, khobar. Yang penting kan mubtada'nya, antum ingat mubtada itu adalah isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Al ilmu tanda isim ma'rifatnya apa? Tanda ma'rifatnya alif lam. Datangkan kalimat penyempurnanya yaitu nafiun. Ya. Nakiro nggak apa-apa. Untuk sementara ini seperti ini dulu. Nanti ada pengecualian. Riana nggak mau kasih sekarang, antum nanti makin pusing. Dari pertanyaan antum mana tahu antum pusing. Ya. Siap ya, pelan-pelan ya. Yang penting antum itu tadi kaidahnya, pahami aja arti mubtada itu isim ma'rifat jatuh di awal kalimat, khobar penyempurna makna mubtada. Cara buatnya, adat dan naunya harus sama. Udah pegang itu, aman soal. Isim juga sama juga. Gimana? Depan isim, khobarnya isim itu tanda utan bukan. Sekarang mau kita bahas ini. Pertanyaan antum jawabannya ada yang di sekarang. Siap? Baik. Tahan Pak ya. Nah, ada lagi? Silakan. Semakin banyak pertanyaan semakin bagus. Baik, kita mulai ya. Jadi di pembahasan yang barusan dibaca tadi disebutkan di sini mubtada dapat berupa 3 macam. Pelan-pelan kalimatnya dipahami aja. Mubtada bisa berupa 3 macam. 3 macam ini nanti kalau antum dapati dalam kitab, antum jangan ragu, dia jadikan dia mubtada. Kalau yang tadi kan kita baru satu saja tahunya. Mubtada itu modelnya seperti itu. Ternyata mubtada itu ada 3 model yang boleh jadi mubtada. Yang pertama ismun mu'rabun. Ismun mu'rabun ini susunan naat man'ut. Tapi belum belajar, kita sabar. Kalau ngartikannya ismun mu'rabun, isim yang mu'rab. Itu naat man'ut itu. Yang naat itu artinya sifat yang itu artinya. Bukan sayang ya. Sayangnya enggak ada. Yang saja. Ismun mu'rabun. Mana ismun mu'rabun?
isim yang bisa berubah, ya, isim yang bisa berubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah. Itu isim mu'rab. Semua isim mu'rab asal ma'rifat boleh jadi mubtada. Contohnya mana? Contohnya seperti yang di atas. Yang benar, yang sahih. Contoh kita lihat Muhammadun. Tuh satu. Muhammadun kan isim mu'rab. Isim mu'rab. Nah, isim mu'rab ini kita belajarnya di mana? Taghyirihi. Tas al ismu bin nadhari ila taghyirihi, terbagi menjadi dua, mu'rab dan mabni. Semua isim mu'rab asal dia ma'rifat terletak di awal kalimat, maka di-i'rab sebagai mubtada. Contoh itu Muhammadun, kan ma'rifat ya, tanda ma'rifatnya nama orang. Kemudian al-muslimatu, itu juga isim mu'rab ma'rifat, tanda ma'rifatnya alif lam. Dah. Di bawahnya kan musanna jamaknya ya. Aman ya di sini ya. Ini yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, mubtada juga boleh dari ismun mabniun. Mubtada juga boleh diambil dari isim mabni. Mana ismun mabniun? Isim yang tidak berubah harokatnya walaupun berubah kedudukannya. Di halaman berapa itu sudah kita belajar? 21. Kita lihat di situ. Semua isim mabni di situ kumasalnya bisa dijadikan mubtada asal yang ma'rifat. Asal yang ma'rifat. Contohnya apa? Domir. Kita sudah belajar kan domir. Nah, domir itu kan isim. Kita cukup ngomongnya domir gitu saja sudah paham. Ya, ada berapa domir? 14. Ayo sebutkan. Wa umahum semua domir ini kalau terletak di awal kalimat boleh antum i'rab sebagai mubtada. Makanya waktu kita belajar domir itu di atasnya itu ada judulnya apa di atasnya? Coba buka di bagian domir. Kemarin kalau nggak salah ada yang bertanya, ini apa maksudnya Ustaz? Anda suruh antum kasih tanda tanya. Coba lihat. Domir roba munfasil. Domir rob, bacanya ini ya, domiru rofin munfasilun, itu cara bacanya. Domiru rofin munfasilun. Kemarin itu ada yang bertanya kan, domir jelas itu kata ganti. Yang menjadi pegangan antum adalah kalimat rofanya, rofin. Jadi domir ini adalah domir rofa munfasil. Kemarin kita sih ada tabelnya kan, ya tabelnya.
Yang di halaman 58 59. Ya halaman 59. Keadaan isim yang rafa. Itu ada yang pertama fa'in, naibul fa'ili, mubtada'u, khobarun, ismu kana, ismu inna. Ini semua kan roba ya. Domir rofa munfasil itu berarti larinya ke situ. Dia bisa jadi yang di kolom itu. Salah satunya adalah mubtada yang sekarang kita sedang bahas. Nyambung nggak? Hah? Anda tulis ini, Anda tulis. Gak apa-apa, pelan aja. Nah, sambungkan. Mungkin antum membayangkannya masih jauh. Astagfirullah. Di halaman berapa itu domirnya? 15 ya. Kan domir rof'in munfasil. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Nah, cukup di sini aja lah. Anti, antuma, antunna, ana. Jadi domir, ya jelas domir artinya kata ganti. Ini semua kan domir. Munfasil artinya terpisah. Ini kan semua terpisah sendiri. Yang menjadi kuncinya di sini nih. Rof'in. Apa sih maksud rof'in itu? Nah, rof'in itu berarti larinya ke sini kemarin yang halatu ism. Yang judulnya di halaman 59 paling atas. Paling atas. Keadaan i'rab isim. Halatu i'rabil ismi. Yang ini antum belum ada ya kemarin ya. Halatu i'rabul ismi, baru yang di sini halatu raf'il. Artinya keadaan rofa'nya isim. Ada yang pertama al-fa'ilu. Kalau sudah ada alif lamnya nggak boleh ditanwin. Naibul fa'ili, nakira ma'rifat, mubtada'u, khabaru, ismu kana, khabar inna, dan tawabi. Tawabi'nya ada 4, 1, 2, 3, 4, nggak usah terus. Sekarang perhatikan ropanya. Di sini juga ada ropa. Ya itu dia. Jadi ini ropa, ini ropa. Ya ketemu. Artinya apa? Semua domir ini boleh jadi salah satu di antara ini. Pembahasan kita sekarang adalah mubtada. Berarti semua domir itu boleh jadi mubtada. Dan domir ini bagian dari isim mabni. Lihat judul kita halaman 60 tadi. Isim mabni. Mubtada boleh diambil dari isim mabni. Di halaman 15
Isim-isim mabni itu kan domir. Terus di halaman 15 ismul, kok langsung isyarah gitu, jauh. Iya, ismul isyarah ya. Domir, ismul isyarati, ismul mausul, ismu syarti, munada, alam. Kok alam sih? Antum buka yang mana tuh? Yang mabni, ismu madi. Allahu Akbar. Ulangi lagi, ulangi. Yang mabni yang pertama domir, isyarah, mausul, syarat, istifham, asmaul af'al, adat, murakkab. Itu semua mabni semua kan? Boleh jadi mubtada. Anggap saja mubtada dulu lah. Tapi sebenarnya boleh jadi semua ini karena ini rofa ini. Ya. Karena pembahasan kita mubtada, maka dia boleh jadi mubtada. Biar tidak kemana-mana, di antara isim mabni tadi kan ada domir. Enggak semua domir yang bisa jadi mubtada. Cukup domir-domir yang ada di atasnya kalimat rofa. Di antaranya ini. Ya. Inilah dia, domir ini saja yang bisa jadi mubtada. Domir rofa munfasil saja. Karena kalau domir rofa muttasil di situ dia nanti ini. Jadinya ini. Kan kita belum belajar. Yang domir rofa muttasil. Ya. Yang domir rofa muttasil. Kan ada kan? Apa di situ? Nasoro ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Ini semua domir rofa muttasil. Semua domir itu, domir yang ada di kata nasoro itu, dia itu nanti sebagai fa'il. Dan fa'il kan bagian rofa. Makanya judulnya di situ domir rofa muttasil. Kata kuncinya di rofa tadi. Ini rofa, larinya ke fa'il. Kalau domir yang rofa munfasil ini, yang bersendiri ini, wa huma hum hiya humauna anta antum antum anti antum antuna, dan nahnu, larinya ke mubtada. Larinya ke mubtada. Ini semua nanti boleh jadi mubtada. Makanya di sini dibilang isim mabni. Yang kedua yang boleh jadi mubtada adalah isim mabni. Salah satu isim mabni adalah domir, terutama domir rofa munfasil. Siap? Makanya contohnya lihat situ. Nahnu muslimani. Boleh itu. Boleh juga nahnu muslimuna, boleh. Ya, kalau nahnu itu kan bisa untuk mufrad, musanna, jamak. Ya. Kalau ana muslimun itu juga boleh kalimatnya. Contoh, kita ambil yang ini. Ana muslimun. Perhatikan cara ngirabnya. Ana, ada enggak di antara 9 yang di halaman 58? Ana ini. Di halaman 58 ada nggak ana ini? Tidak ada kan? Yang di halaman 58 itu kan cuma ada isim mufrad, isim maksur, isim mangkus, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, mamnu minas sorfi. 9 isim ini yang punya tanda.
Ropanya dengan doma, ada yang dengan doma, ada yang dengan alif, ada dengan waw, gitu kan? Kemarin dulu pernah katakan selain yang 9 ini tidak punya tanda, maka ngirobnya fi mahali raf'in. Atau sebutkan dulu dia sebagai apa? Ana di sini irobnya mubtadaun, gampang disingkat mim saja. Mim kan rumusnya untuk mubtada. Atau karena kita masih baru belajar, tulis saja langsung. Mubtada fi mahali raf'in. Irobnya segitu aja, singkat. Karena dia tidak termasuk dari 9 isim. Tapi dia menempati tempatnya yang ropa. Kan dia menempati tempatnya mubtada. Mubtada isim yang ropa. Sementara yang 9 itu kan nggak ada di ana. Kalimat ana ini bulat-bulat itu maksudnya narik-narikkan ke judul-judulkan ya. Mudah-mudahan itu nggak pusing. Baru muslimun. Muslimun di sini al-khobaru marfuun. Kalau ini baru ada. Wala maturaf'ihi dommatun di annahu ismul mufradi. Nah, itu dia. Pusing ya, tanya kalau pusing lu tanya, tapi insya Allah masih sederhana. Sama semua yang ini sama ngirobnya nanti fi mahali raf'in kalau dia kedudukannya sebagai mubtada. Nggak perlu disebutkan domir, kita tahu dia udah domir ya. Langsung saja ana mubtadaun atau al mubtada'u fi mahali raf'in. Nggak usah langsung saja kan ana di situ kedudukannya sebagai mubtada fi mahali raf'in. Bisa tidak? Ngantuk-ngantuk ini kayaknya udah nggak bisa nih, pusing lah. Menempati tempatnya, fi mahali pada tempatnya gitu. Mubtada itu keadaan. Ini kan halatu raf'il ismi, salah satunya mubtada, keadaan. Sama sih kedudukan sama keadaan sama. I'rabnya ana di situ mubtada, sebagai mubtada, kedudukannya sebagai mubtada, keadaannya sebagai mubtada, sama boleh. Baik. Yang penting kita ceritanya sekarang isim mabni ya, isim mabni bisa jadi mubtada. Salah satunya adalah domir. Contoh yang kedua, perhatikan biar tidak berlarut-larut. Contoh yang kedua di bawahnya. Hadza fadlun minallahi. Bawahnya ya. Hadza, mana hadza? Ini, itu tuh zalika. Fadlun, keutamaan, min Allah. Berarti ini adalah, ingat ya, kalau ngartikan mubtada khobar itu seperti itu. Ini adalah keutamaan dari Allah. Hadza sekarang yang menjadi mubtada di situ yang mana?
Hadza itu apa? Isim isyarah. Isim isyarah termasuk isim mabni. Ayo coba murojaah. Sebutkan isim isyarah semuanya. Lil qarib dulu. Hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Lil bait. Zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Yang lupa dihafal lagi, dilihat lagi di pembahasannya. Semua itu yang isim isyarah lil qarib muzakkar muannas, lil ba'id muzakkar muannas boleh jadi mubtada. I'rabnya sama tadi. Kalau ini seperti ini, ana i'rab hadza fadlun minallah. Hadza fadlun minallahi. Hadza berarti mubtadaun fi mahali raf'in, sama dia. Karena dia mabni kan? Mabni tidak termasuk bagian yang 9. Fadlun khobar, sama ngirabnya di sini. Karena dia isim mufrad, sama. Min harful jar. Allahi ismul majrur. Yang ngirabnya ini ya, ismul majrur wa alamatu jarihi kok raf'ihi, kan majrur. Wa alamatu jarihi kasratun li'annahu ismul mufrad. Untuk khobarnya sama di sini ya. Ini. Untuk fadlun itu. Dicatat boleh, diputu boleh. Jadi hadza ngirabnya ya. Hadza mubtadaun fi mahali raf'in. Fadlun khobarun atau al khobaru marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Tapi biasanya dia nakira langsung aja, mubtadaun itu dia. Jadi nggak usah pakai alif lam di sini. Langsung saja. Khobarun. Jadi kalimatnya itu gini, al muslimu ini adalah khobar yang dirofa. Harful jar min Allahi ismul majruri wa alamatu jari kasrah li'annahu ismul mufrad. Gimana? Ya. Dia mu'rabnya kalau nanti posisi musanna saja, ya. Mu'rabnya karena ada hadza ini gitu ya. Siap. Ya. Contoh lagi yang isim isyarah di Al-Qur'an itu banyak itu. Ulaika, apa yang antum pernah baca yang ada ulaikanya dalam Al-Qur'an? Humul muflihun. Nah, itu susunan mubtada khabar. Ulaikanya mubtada. Al muflihunnya khabar. Humul jumlah fasil la mahalaha minal i'rab. Atau nah ini panjang nanti. Ulaika mubtada, humnya mubtada, al muflihunnya khabar. Jadi khabarnya bisa berupa jumlah ismiyah. Nanti insyaallah kita belajar. Belum sih? Entar lagi. Yang penting ini dulu, yang mudah-mudah dulu. Baik. Contoh yang ketiga. Perhatikan di bawahnya. Alladzi fil baiti
ustadzun. Alladzi fil baiti ustadzun. Orang yang berada di dalam rumah adalah ustaz. Jadi ngartikan seperti itu. Alladzi, orang yang fil baiti, di dalam rumah, ustadzun. Alladzi kan isim mausul untuk mufrad kan? Alladzi untuk yang mufrad. Ayo sebutkan isim mausul semuanya. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati atau allai. Semua itu boleh jadi mubtada. Cuma ingat ya, untuk alladzani sama allatani di situ mu'rab dia. Mu'rab. Berubah nanti. Kalau umpama dia sebagai mubtada ya alladzani benar. Tapi posisinya nanti kalau dia misalnya jadi maf'ul bi, yang objek, yang nasab, alladzaini gitu jadinya. Yang penting antum pahami dulu aja. Ya. Terakhir, contoh yang terakhir, alladzi, ngirabnya ya, alladzi sama. Nah, tulislah ya biar gampang. Alladzi fil baiti, oh iya benar, baiti ustadzun. Kalimat-kalimat yang sering-sering udah dipraktekin nulis-nulis ini, yang antum sudah juga tulis di buku antum, dititeni ya, diingat. Pokoknya nanti alladzi yang nulisnya seperti ini, fil baiti seperti ini, ustadzun seperti ini. Jangan lupa gitu. Nanti kalau umpamanya tuh suruh coba tulis ustadzun, kan udah terbiasa nulis ustadz. Ya, biasakan aja, diingat aja sambil nulis, diingat cara nulis ustadz sebenarnya seperti ini. Gak usah dihafal, dibiasakan saja. Ya, antum kira ini anak ngapal semua ini, bisa nulis semua ini, biasakan saja nanti bisa. Ya, gak usah takut. Jadi alladzi di sini mubtada fi mahali raf'in, fi harful jar, kemudian al-baiti ismul majrur, i'rabnya sama dengan ini. Wa alamatu jari kasrah li anna ismul mufrad. Ustadzun khabarun marfu'un, karena jauh anak tulis lagi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun li annahu ismul mufradi. Seperti itu. Yang ustadzun isim majrur. Ustadzun ismul majrur. Ustadzun Khobarun. khobarun ya. Ismul majrurnya yang fil baiti. Wa alamatu jarihi kasrah li annahu ismul mufrad. Nanti kita irob bareng-bareng ya. Baca dulu. Yang keempat, yang terakhir. Contoh isim mabni yang jadi mubtada. Man yazra' yakhsud. Ya, mannya di situ. Man di situ
Isim syarat, ya, ismu syarti, dan dia mabni, makanya man sukun. Ya. Ngirabnya man nanti mubtadaun fi mahali raf'in sama. Khobarnya mana? Khobarnya itu yazra. Ya, yazra. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Kita belum belajar. Bentar lagi ada di situ. Bentar lagi setelah ini. Yang penting antum mubtada'nya dulu. Man berupa isim syarat. Isim syarat. Baik, kita ngirab bareng-bareng nih ya. Ini diirab bareng. Biar untuk terbiasa. Baik, ana muslimun gitu. Irab ana mubtadaun fi mahali raf'in. Muslimun khabarun marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun ana wa ismul mufradi. Abu Fauzan, fadhal ulangin. Ana muslimun. Iya benar. Ana nggak terlihat tulisannya, kekecilan. Hah? Nggak nampak ya. Coba dari Pak Ramlan ya, kejauhan ya, atau milih ana milihnya kejauhan, terlalu jauh. Coba Pak Ramlan ulangi. Ana muslimun. Ana mubtadaun fi mahali Raf'in. Muslimun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamatun li'annahu ismul mufradi. Padahal Pak Han ulangin. Ana muslimun. Ana muslimun. Ana muqtadun. Apa? Mubtadaun. Mubtadaun fi mahali raf'in. Muslimun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamatun li'annahu ismul mufradi. Padahal Pak. Ulangi lagi. Ana muslimun. Ana mubtada'un fi mahali raf'in. Muslimun Khobarun. marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun li'annahu ismun mufradi. Ingat ya, bacanya khobarun bukan khobrun. Ya, bukan khobrun. Ada yang seperti itu tulisannya bacanya hebrun, artinya pena. Kalau di sini bacanya khobarun. Khobarun itu berita, khobar penjemurna mubtada. Ya. Baik. Sudah ya, bisa ya semua ya? Abu Sulaiman. Ulangi. Mubtadaun fi mahali raf'in. Wa alamatu ismul mufradi. Baik. Bukan ismun mufradi tapi ismul mufradi. Baik. Amar, fadal Amar. Kita ingin dengar suara Amar. Sudah lama tak dengar suara. Ulangi yang ana musliman. Oh, kok Hana langsung ngobarun itu? Oh, mubtadaun. Kok lianahu? Ana mubtadaun fi mahali raf'in. Ana mubtadaun fi
fi mahalli raf'in. Muslimun khabarun wa alamat marfu'un khabarun marfu'un wa alamatu raf'i wa alamatu raf'ihi dhammatun. Enggak kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan suruh maju nanti. Ismul mufradi. Antum kemana aja dari tadi? Udah banyak yang baca loh. Jangan menyendiri aja ya. Ini rame-rame dia menyendiri saja. Contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua. Kita baca bareng-bareng dulu. Hadza. Terus fadlum minallahi. Karena ingin itu kan nggak ada harokat, antum bisa bacanya. Ya. Hadza fadlum minallahi. Dititeni ya tulisannya, kalau hadza seperti itu, ini fadlun bacanya minallahi. Dititeni saja, biasakan. Diinge-inge. Taib hadza ngirabnya mubtadaun fi mahali raf'in, fadlun khabarun marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufradi min harful jarri Allahi ismul majruri walamatu jarri kasratun li'annahu ismul mufrad. Wadal Abu Karim, ulangin. Karim. Hadza fadlun minallahi. Hadza mubtada'un fi mahalli raf'in. Fadlun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad min harful jarri Allahi ismul jarri ismul majruri wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufrad. Baik. Betul, Herman. Butuhnya nanti. Sekarang untuk baca dulu. Hadza mubtadaun. Baca dulu semuanya. Hadza fadlun minallahi. Hadza mubtadaun fi mahali raf'i. In. Raf'in. Fadlun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismu mufradi min harful jar harful jarri. Kok susah kan kayaknya. Hak ketemu ra. harful jar. Antum khor itu deh. Bukan khor. Ha dalam Harful jar. nah. Allahi ismul majruri wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufradi. Tas. Betul Pak Zulbekar. Oh, antum mana mau suruh baca? Baca dulu. Kalau benar baru boleh kerja.
harful jarri Allahi ismul majruri wa alamatu raf'ihi jarrihi. wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufradi. Nah, boleh ulang. Boleh kerja. Wah, Zulfikar, betul. Hadza fardun min awwali. Hadza mubtada'un fi mahalli raf'in. Fadlun Khabar. marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufradi. Min harful jarri Allahi ismul majruri wa alamatu jarrihi kasratun Kasratun. li'annahu ismul mufradi. Tas. Bu Fauzan. Hadza fa'un min awwali. Hadza mubtada'un fi mahalli raf'in. Mubtada'un Kok badlun mubtada lagi? Setelah mubtada Rab'ihi dhammatun li'annahu ismul mufradi. Harful jarri ismul majruri jarri kasratun li'annahu kasrahnya salah ya, kasrahnya biasa ya, shin saja. Baik, tuh. Sekarang yang di atas kita baca bareng-bareng. Alladzi fil baiti ustadzun. Alladzi mubtada'un fi mahalli raf'in. Fi harful jarri. Al-baiti ismul majruri wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufradi. Ustadzun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufradi. Betul Abu Abdillah. Allazi fi baiti ustad allazi mubtada'un fi mahalli raf'in fi harful jarri al-baiti ismul jarri ismul majruri wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufradi. Ustadun marfu'un Khobarun. khabarun Kho itu bacanya khobar kan kuning. marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufradi. Pak Mendi, tadi Abu Sulaiman kan sudah ya, Pak Mendi. Alladzi fil baiti ustaz alladzi
mubtadaun fi mahalli raf'in fi harful jar al-baiti ismul majruri wa alamatul jarri kasratun ya ismul mufradi ustadun khabarun marfu'un wa alamatul raf'i dhammatun ya ismul mufradi. Tas temenan tetangga itu mana? Ya, kerja ya, insyaallah. Betul Pak Imam. Ulangin. Alladzi fil baiti ustadun. Alladzi mubtada'un fi ma'ani raf'in fi harful jarri al baiti ismul majruri wa alamatul jarrihi kasrah li'annahu ismul mufradi ustadun Khobarun. khobarun Kho itu khobarun. marfu'un wa alamatul raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufradi. Di buku antum kan ada kan? Mubtada kodenya mim. Al khobaru kodenya kho. Untuk ringkas tulisannya itu mim kho itu mim mubtada kho-nya khobar. Kan ada kodenya itu kan rumusnya tuh rumusnya. Ya, gitu ya. Baik. Ada pertanyaan? Ada. Kan kalau allazi fil baiti ustadun dia mubtada terus itu fi mahali sama yang kaidah khobar. Gimana? Yang fil baitinya si jar majrur terus yang ustadunnya jadi khobar. Tapi kalau misalkan allazinya hilang fil baiti ustadunnya jadi mubtada. Iya. Artinya gimana Ustaz? Di dalam rumah seorang ustad. Seorang ustad di dalam rumah. Ini belum ya, nanti kita belajar ini. Ada kan kita masih belajar mubtada itu hukum asalnya ma'rifat. Gitu ya. Ada beberapa keadaan mubtada itu bisa nakiro. Tapi anak nggak mau dulu ini. Antum yang penting paham dulu mubtada itu ma'rifat. Karena buru-buru anak kasih nanti mubtada nakiro. Tadi katanya ma'rifat, sekarang nakiro, pusing kepala. Kan gitu. Sekarang antum pahami dulu. Yang penting mubtada itu ma'rifat. Ada beberapa keadaan saja pengecualian yang mubtadanya nakiro. Ya, kalau pertanyaan beliau ini itu nakiro sudah larinya. Karena sudah terlalu maju beliau belajarnya, gitu kan. Baik, ya bagus pertanyaan, cuma ditahan dulu lah ya, karena jelasannya ya. Kasihan teman-teman yang lain. Di sini ada nggak ya? Ada nanti di akhir-akhir itu ada nanti. Di nomor 3 terakhir nanti ada. Ya, pelan ya. Yang penting antum ini anak pingin mematenkan dulu, antum paham dulu tentang yang ini. Nanti dicari pengecualian itu boleh. Enggak goyah kaidah dasarnya dulu. Ya. Siap ya? Sabar ya, tapi ya. Nanti ada insyaallah. Ini dulu, yang penting antum biasakan dulu ngirob mubtadaun fi ma'ali raf'in. Ada mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i. Kalau yang kemarin kan kita mubtada marfu ya, seperti contoh yang itu. Muhammadun qaimun. Kan qaimun. Kalau ini mubtada marfu'un, kan gitu ya? Irobnya. Karena dia ada termasuk dari isim yang 9, maka kita irob marfu'un walamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufradi. Qaimun khabarun, ini ya mim mubtada khabar. Marfu'un
wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Nah, kalau yang ini mubtada'nya dia di-i'rab seperti ini. Karena ini kan di sini isim mabni semua. Hadza alladzi ana. Ini kan isim mabni semua. Isim mabni dia tidak termasuk bagian yang isim 9 tadi. Yang halaman 58 itu. Maka karena dia tidak punya tanda, kita i'rabnya fi mahali raf'in. Yang penting antum biasakan itu dulu. Terbiasa ngomong i'rab. Coba Abu Bahri untuk i'rab yang ini. Muhammadun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Qa'imun khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Sekarang anda hapus ya. Tanpa ada keterangan. I'rabnya sama, walaupun dihapus i'rabnya tetap sama loh. Ya. Saya Abu Dea, Abu Dea ya. Betul. Marfu'un ismul Tas. Hai Musa. Ayo, kok ketawa? Suruh ngirap antum, bukan senyum. Ayo, udah banyak contohnya tadi. Harus berani. Yang kuat, yang kuat. Jangan senyum-senyum, yang kuat. Jangan malu-malu. Kan udah dikasih tahu tadi. Muhammadun sebagai apa? Terus marfu'un ismul mufradi qaimun iya. Udah muntas ya, karena contoh yang keduanya yang diambil dari musananya. Muhammadani qaimani. Antum. Abu Batir. Muhammadani qaimani. Mubtada'un. Apa yang mubtada? Sebutin dulu. Muhammadani mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi fathah. Alifun li'annahu ismul musanna. Terus qaimani khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun musanna. Abu Zaid. Abu Delben tadi udah kan? Abu Zaid.
Abu Farah, betul. Ganti lagi ya. Yang jamak ya. Jamak, baik. Jamak. Muhammaduna qaimuna. Tas. Bacanya ini li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ulangi. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Tas. Terus khobarun marfu'un jam'u mudzakkarin salimun. Hamzah. Betul. Muhammadani. Enggak, ana Muhammaduna ini. Muhammaduna. Qaimuna. Muhammad. Ini aja lah, lihat, nggak usah di buku. Wow. Wow gitu ya. Wow li'anau ismul Jamu mudzakkarin jamul muzakkar salim. Qaimuna khabarun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun wa alamatu raf'ihi wow. alamatu raf'ihi wow li'anau Jam'u mudzakkarin salimun. salim. Ya itu. Salim di sana orang. Jam'u mudzakkarin salimun. Kalau yang di sini ini isim mu'rab, kalau yang di sana isim mabni. Baru dua ini. Satu lagi yang boleh jadi mubtada adalah masdar muawwal. Masdar muawwal. Kita selesaikan lah ya. Kita lanjut dibaca tadi kan. Masdar muawwal sebelum kita tutup. Ya, masdar muawwal. Buka halaman 64 itu. Masdar muawwal itu adalah susunan kalimat dari an dan fiil mudhari. Nah, tulislah ya di sini ya. Antum catat ya. Ada di mutara, cuman lupa halamannya berapa itu. Masdar muawwal itu masdar takwilan, artinya masdar muawwal takwilan. Takwilan dari apa? Yang pertama ada dua deh ya, an ditambah fi'lun mudhari'un. Kalau ada an sama fi'il mudhari' itu bisa ditakwilkan menjadi masdar muawwal, itu maksud. Yang kedua, anna tambah ismnya, ismuha tambah khobaroha. Ini juga kalau digabung jadi masdar muawwal. Ini nanti menyusul kita pelajari, kita belum belajar. Setelah ini insyaallah. Inna wa ismuha wa khobaruha atau anna wa ismuha wa khobaruha. Ini susunan masdar muawwal. Antum nggak usah pusing dulu. Contoh di situ kalimatnya perhatikan, antasumu, antasumu khairun lakum. Ini khairun.
Ini an, perhatikan. An ini kan ketemu fi'il mudhari ini kan tasumu. Ingat enggak tasumu ini? An ini termasuk amil apa? Amil menasobkan. Tasumu ini aslinya adalah tasumuna, itu dia. Aslinya ini. Masih ingat? Yasumu, yasumani, yasumuna. Tasumu, tasumani, yasumna. Tasumu, tasumani, tasumuna. Domir antum. Kemasukan an itu menasobkan. Fi'il mudhari tanda nasabnya hasbu nun. Kita sudah i'rab itu kemarin. Hasbun nun. Masih ingat enggak? Nah, ini hasbun nun. Nunnya dibuang ini. Nunnya dibuang, ditambahkan alif. Kan gitu kan? Ini kemarin kan? Masih ingat enggak? Ingat ya? Nah, ini an ketemu fi'il mudhari. Ini namanya i'rabnya. I'rabnya ya. Masdar muawwalun mubtadaun fi mahali raf'in. Nah, gitu dia. Khairun khobarun, nyirobnya sama dengan tadi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufradi. Nanti antum murojaah saja lagi ya situ ya. Lakum, la-nya ini huruf jar, harful jarri, kumnya fi mahali jarri. Itu dia. Karena kum kan domir. Domir itu mabni, nggak punya tanda i'rab. Jadinya fi mahali jarri. Nanti di murojaah jarri. Nah ini antasumu ini karena dia tadi masdar muawwal bisa ditakwilkan menjadi masdar asli. Soma yasumu sauman. Masdarnya kan sauman. Kata antasumu ini bisa dijadikan diambil masdarnya. Saumukum di situ kan? Saumukum khairun lakum. Jadi saumun ini adalah dari ini takwilan an sama masdar sama fi'il mudhari dijadikan ke masdar aslinya. Kata soma yasumu sauman. Nah, itu dia. Masdarnya kan sauman. Karena di sini mubtada jadi kasih domah saumu. Itu. Saumukum. Nyirabnya kalau udah saumukum ini saumu ini saumunya saja. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufradi. Ada tambahan wa huwa mudhaf. Kum mudhafun ilai fi mahali jarrin. Pusing gak ya? Khairun lakum sama di sini tadi. Ngambil yang di sini. Ikutkan di sini. Khabarun marfu'un wa alamatu rabi dhamma li nasil murad. Lakum la-nya harful jar, kumnya fi mahali jarrin. Singkat. Enggak lah. Ana yakin enggak. Gampang insyaallah. Ayo Musa, irab lu. Ayo. Gampang insyaallah. Ayo Musa. Kalau bisa antum pulang kita ini. Sauman itu berarti mubtada aja. Saumu.
Saumu. So itu mubtada. Mubtada. Tapi dia adalah ta'wilan dari kata antasumu tadi. Berarti yang benar itu Kan kita kemarin itu nyirofnya, ini anak hapus ya? Udah ya? Waktu kita belajar fi'il mudhari kemarin, tasrifan fi'il mudhari, ya sumu, ya sumani, ya sumuna, itu kan ketika marfu kan? Ya sumu fi'lul mudhari marfu'un wa alamatu rafihi dhamma li annahu lam yusbik adatun nasbi awil adatun min adawatin nasbi awil jasmi. Ketika kemasukan an yasuma, itu pas di domir huanya, tapi pas ke domir antumnya yang ini antasumu kan adatun nasbi, tasumu fi'lul mudhari'u fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi hasbununi. Nah yang itu ingat gak? Masih ingat ya? Alhamdulillah. Itu dia di sini ini dipakai sekarang. Jangan marah ya. Pulang kita, jangan takut. Pulang insyaallah, jangan marah. Bentar lagi. Pokoknya an ketemu fi'il mudhari itu adalah masdar muawwal. Itu aja antum pegang sekarang, tangkap. An ketemu fi'il mudhari maka dia adalah masdar muawwal. Kalau terletak di awal kalimat boleh jadi mubtada. Itu maksudnya. Susunan an sama fi'il mudhari jatuh di awal kalimat, dia itu masdar muawwal, boleh jadi mubtada. Itu aja. Dah, biar gak pusing. Cukup lah ya, tapi ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tadi udah ada kode tadi belakang. Ditangkap dulu Pak Imam. Ini sebenarnya nggak rapi ini, banyak tanda panah ya. Tapi mudah-mudahan antum bisa lah ya, paham lah ya. Tanda panah anak ini. Di murojaah aja lagi. Kuncinya antum memang sekali belajar ini mesti ngeblank. Mesti. Ada lah beberapa orang yang bisa langsung nyambung, ada. Caranya antum murojaah terus saja. Murojaah ulangi. Kan kita ada perjalanan waktu dari besok sampai ke Ahad itu berapa hari? Ya. Banyak lah kan. Itu antum sempatkan lah. Setengah jam itu murojaah, nonton sambil istirahat, kerja istirahat itu habis makan siang, daripada melamun, daripada ngobrol ngalur tidur gak jelas, nonton aja video anak biar antum kangen sama anak. Ya Mar ya, insyaallah di murojaah bener. Teman-teman yang rajin murojaah itu berhasil. Cukup naktabi bihadzal qadar, aku li hada astaghfirullahi wa lakum wa lil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.